Hai, kami baru selesai mentas. Hai, hai. Ini kelompok kami. Ini jadi Bandung Bondowoso. Raja, Prabu, Dayang, Roro Jonggrang, hantu. Itu sini narator. Ini pengawal, narator juga itu. Si Dayang. Sekarang vlog ya. Baru tenang lagi. Iya, tadi aku nggak tenang. Hai. Hai. Jira aku kipas-kipas Jira. Kurang tebel kan weh. Aku tadi hitam kali udah hapus. Kurang tebel weh. Pengen kali dia kerjakan orang ini pusing, orang ini mikir ini itu. Tadi waktu aku tidur. Enggak. Nanti. Orang ini nggak pakai saus. Sumpah. Diam, biar foto dari sini. Itu istirahat jadi apa? Boleh? Ini kelompok Sangkuriang. Nih kelompok Sangkuriang weh. Makasih. Nama saya Raymond Murtaja. Tes. Nama Takut. saya Raymond Murtaja, peran Sangkuriang yang 1. Nama saya Yon, peran Sangkuriang yang 2. Sebagai Raja Siri dan Jin. Pegang Jar. Nggak bisa. Sebagai Umang dan Jin. Nggak nyambung kalau aku yang megang. Sini aku. Sebagai jelek loh saya dan lain-lain. Nama saya Tasya Alfat sebagai narator. Nama saya Marina Rahab. Saya sebagai Royuyo dan lain-lain. Nama saya Sini. saya sebagai Dayang-Dayang dan saya sebagai Dayang Cindy Salibas. Nama saya Wafi Fadlan Sregar, saya sebagai Dayang Sembi 2. Satu lagi. Sekian perkenalan kami. Jam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan gitu lah. Nggak apa-apa. Kasihan nanti kita tidak kemana-mana. Sumpah ya udah ikut lah. Tadi apa? Ikut aku. Jangan bisa kaget ya. Udah. Apa? Roti kayak mana? Awal kayak itu. Lidahnya kayak gini, lidahnya kayak gini. Berani bu. Izin sama bu itu. Makeup aku bilang. Mana HP-nya siapa? HP siapa nih? HP Atul jangan dimatikan ya. Aku mau 20 menit, 30 menit. Kok cantik kali HP dia? Dari sini lagi sekali lagi. Siputku pun mereng sebelah. Ada aparel. Jerah cepet jerah. Dahulu kala, ada sepasang dewa dan dewi kayangan yang dihukum menjadi hewan dan menjalani masa hukumannya di bumi.
sang dewa menjelma menjadi ayam yang bernama Tumang, dan sang dewi menjadi bebek yang bernama Wayuhiang. Keduanya tinggal di dalam hutan. Di hari itu juga Raja Sungging menuju ke hutan untuk berburu. Lalu ia membuat racikan untuk hewan yang berada di hutan. Suatu ketika, Wayuhiang yang merasa kepanasan melihat ada air yang tertampung di pohon keladi dan langsung meminumnya. Ternyata air tersebut adalah jamu racikan Raja Sungging Perbangkara yang sakti. Setelah minum air tersebut, bebek Wayuhiang pun mengandung dan melahirkan seorang anak perempuan. Tetapi Wayuhiang meninggalkan anaknya tersebut di hutan dan berharap ada seseorang yang bersedia menjaga dan membesarkannya. Raja Sungging Perbangkara yang saat itu masih berburu di hutan mendengar ada suara bayi dan langsung mencarinya. Setelah terus mencari, akhirnya Raja Sungging menemukan bayi. Tengok, sampai kan SS ya. Hah? Bayi siapa ini? Malang sekali nasibmu. Aku akan membangun ke istana dan membesarkanmu. Mulai sekarang, kau beri nama Dayang Sumbi. Tanpa pikir panjang, Raja Sungging langsung segera membawa Dayang Sumbi dan membesarkannya di sana. Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Para raja, pangeran, dan bangsawan semuanya saling berperang merebutkan Dayang Sumbi. Melihat kejadian tersebut, Dayang Sumbi meminta izin ayahnya untuk menghasilkannya. Demi tidak bayan, Raja Sungging Perbangkara mengizinkan putrinya tinggal Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Maaflah. Perawatannya ada karena mangsa itu tiba-tiba terlempar dari mulut Dayang Sumbi tanpa ia sadar. Barang siapa yang mengambil benang itu, jika perempuan akan kujadikan ia saudaraku, dan jika laki-laki akan kujadikan ia suamiku. Tidak lama kemudian, seekor ayam menghampirinya, membawakan peralatan tersebut. Bagaimana mungkin seekor ayam ini mengambil gulungan benangku? Tak mungkin ia menjadi suamiku. Baiklah, karena aku sudah mengucap, maka aku harus mempertanggungjawabkan omonganku tadi. Akan kujadikan kau suamiku dan kau kuberi nama Tumang. Karena harus menepati janji, Dayang Sumbi pun menikahi Tumang. Dari pernikahannya, ia melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Sangkuriang. Sama seperti kakeknya, sang raja, Sangkuriang juga gemar berburu di hutan. Setiap kali berburu, ia selalu ditemani oleh Tumang. Sangkuriang tidak pernah tahu bahwa Tumang adalah jelmaan dewa sekaligus ayahnya. Sangkuriang hanya menganggap bahwa Tumang adalah ayah peliharaan biasa. Pagi hari itu, Dayang Sumbi menghampiri anaknya yang sedang bermain di luar rumah. Sangkuriang, kemarilah nak. Ada apa, Bu? Ibu ingin minta tolong agar kau berburu rusa di hutan untuk kita makan malam nanti ya nak. Baiklah, Bu. Sangkuriang ajak Tumang berburu ya. Iya nak, pokoknya jangan pulang malam-malam ya. Baik, Bu. Setelah itu, Sangkuriang bersama Tumang pergi menuju hutan dan berburu. Lama ia berburu dan tak ada hewan buruan satupun. Karena ia tidak ingin membuat ibunya kecewa, dengan rasa berat hati akhirnya ia memanah Tumang. Tumang pun mati dan Sangkuriang pun membelah dagingnya dan akhirnya Sangkuriang pulang. Ibu, aku pulang. Bagaimana berburumu nak? Lumayanlah, Bu. Setidaknya bisa untuk mengganjal perut kita malam ini. Sangkuriang pun memberi daging hasil buruannya. Sambil ibu memasak, ia menunggu di meja makan. Sangkuriang, di mana Tumang? Kok dari tadi ibu tak melihat dia? Itu, Bu. Itu kenapa? Dagingnya Kenapa? daging yang kita makan itu adalah daging si Tumang, Bu. Dasar kau pembunuh! Sangkuriang kecewa sama ibu. Ibu lebih menyayangi seekor ayam ketimbang anak sendiri. Ibu jahat. Kau sadar? Yang kau bunuh dan yang kita makan itu adalah ayahmu sendiri. Aku nggak percaya. Aku benci sama ibu. Jika ibu lebih memilih seekor ayam, lebih baik aku pergi dari rumah ini. Silahkan kau pergi dari sini. Aku tak peduli. Setelah ibunya mencari-cari Tumang, Sangkuriang akhirnya mengakui perbuatannya. Dayang Sumbi sangat marah, memukul kepala Sangkuriang hingga berdarah. Sangkuriang pun menjadi marah dan sakit hati karena ibunya lebih menyayangi Tumang dari dirinya. Ia lalu kabur dan mengembara sendiri. Setelah ditinggal Sangkuriang, Dayang Sumbi pergi bertapa untuk memohon ampun kepada dewa atas kesalahannya. Para
dan memberinya kecantikan yang abadi, sehingga wajah Dayang Sumbi tidak terlihat lagi. 10 tahun kemudian, bertahun-tahun terlewati, Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan sakti karena terus berburu kepada orang-orang sakti yang ia temui selama mengembara. Dalam perjalanannya, tanpa sadar ia kembali ke tempat kelahirannya. Saat Dayang Sumbi sedang memilih-milih sayur di pasar, tidak sengaja ia disenggol oleh seorang pemuda yang tidak ia kenali. Aduh, Maaf ya, aku nggak nampak. Ada yang sakit? tidak ada, aku sudah sadar. Kenali, namaku Sang Kuryang. Aku Dayang Sumbi. Baiklah kalau gitu Dayang Sumbi, sebagai permintaan maafku, aku akan mengantarmu kembali ke kediamanmu. Kenapa Sang Kuryang? Walaupun Dayang Sumbi menolak, Sang Kuryang tetap mengantar Dayang Sumbi kembali ke kediamannya. Tanpa disadari, Sang Kuryang terpesona pada kecantikan Dayang Sumbi yang ia tidak ketahui bahwa itu adalah ibunya. Dayang Sumbi juga tidak menyadari bahwa pemuda gagah itu adalah anaknya, membalas cinta Sang Kuryang. Setelah beberapa bulan mereka dekat, keduanya jatuh cinta dan berencana untuk menikah. Sebelum menikah, Sang Kuryang bertanya kepada ibunya. Katanya ayahnya ayam. Membantunya mengenakan kepala. Aduh, sudah saatnya aku pergi berburu. Iya Sang Kuryang, hati-hati. Nanti sebelum matahari terbenam, kau harus sudah pulang. Oke lah, bisa kau tolong pasangkan ikat kepala ini? Baiklah. Saat memasang ikat kepala, betapa terkejutnya ia karena melihat bekas luka yang sama yang dulunya ia pukulkan pada Sang Kuryang anaknya. Dayang Sumbi pun hanya bersedia karena mengingat mereka yang sudah saling mencintai satu sama lain. Kenapa Dayang Sumbi? Kenapa dirimu hanya diam aja? Ah, tidak apa-apa. Baiklah, kalau gitu aku pergi dulu. Dari kejadian tersebut, Dayang Sumbi sadar bahwa Sang Kuryang yang selama ini ia cintai adalah anaknya. Jadi sejarah itu apa? Aku baru masuk. Yang pertama. Jadi ini orang ini yang pada akhirnya mereka masak dan makan bersama. Namun keadaan Dayang Sumbi berbeda dari biasanya. Dia terlihat diam. Hal itu membuat Kok bisa ada pertama kedua? Engkau kenapa Dayang Sumbi? Dari tadi ku perhatikan dirimu diam aja. Tidak apa-apa Sang Kuryang, mungkin aku hanya kecapean. Jangan bohong Dayang Sumbi, wajahmu tampak kebingungan. Ceritalah padaku, ada apa sebenarnya? Tanpa pikir panjang lagi, dan ia pun tidak mau menyembunyikan kebenaran lebih lama. Akhirnya Dayang Sumbi menceritakan siapa dirinya kepada Sang Kuryang dan menolak untuk diperistri anaknya sendiri. Sang Kuryang yang dibutuhkan oleh hawa nafsu tidak percaya pada cerita itu dan berkeinginan membina Dayang Sumbi. Hei, jangan bercanda kau Dayang Sumbi. Aku tak bercanda Sang Kuryang, kaulah putraku. Ini gak masuk akal. Dari mana kau tahu kalau aku adalah putramu? Saat aku memasang ikat di kepalamu, aku melihat luka pukulan. Apakah dulu kau pernah dipukul oleh ibumu saat engkau kecil? Aku nggak ingat, tapi luka ini disebabkan karena aku pernah dipukul oleh seorang gadis karena aku membunuh seekor ayam. Apakah ayahmu bernama Tumang? Aku yakin sekali bahwa kaulah putraku nak. Bohong, kau bohong Dayang Sumbi. Mana mungkin ibuku masih semuda ini? Aku paham. Aku tidak membuat nama ini kenyataannya Sang Kuryang. Tidak, kau tetap harus menjadi istriku. Iya, waktu kecil Kalau si Sang begitu, Kuryang aku ya kan. bersyarat untuk kau dikatakan menjadi menikahiku, Sang Kuryang. Apa syaratnya? Katakanlah, aku akan menurutinya. Buatkan aku danau yang luas dan buatkan aku juga perahu untuk menyeberanginya. Kedua syarat itu harus sudah terjadi sebelum terbit fajar. Cuma itu. Oke, kalau itu yang kau mau, akan kupenuhi syaratmu. Setelah berdebat dengan Dayang Sumbi, malam itu juga Sang Kuryang pun bergegas menuju hutan untuk menemui Para Jin. Setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya ia sampai. Para jinku, kemarilah. Ada apa gerangan Tuhan memanggil hamba? Tolong, bawa semua teman-temanmu untuk membuat danau yang luas. Para jin pun berkumpul dan mulai membuat danau itu. Sementara Sang Kuryang menebang satu pohon untuk dibuat istirahat. Para jin dan Sang Kuryang tidak kerja keras. Waktu berjalan cepat, namun Sang Kuryang lebih cepat. Dayang Sumbi yang melihatnya pun tidak senang dan mulai mengajak teman-temannya untuk membantu lumbung padi agar membangunkan ayam. Teman-temanku, kemarilah, bantu aku. Ada apa Dayang Sumbi? Apakah ada yang bisa kami bantu? Bantu aku untuk mengetuk ulekan dan mengeluarkan suara keras agar ayam berkokok. Aku takut Sang Kuryang menyelesaikan semuanya sebelum terbit fajar. Baiklah, kami akan membantumu. Kalau begitu, ayo segera kita lakukan. Mereka pun mengetuk-ngetuk
ulekkan sekuat tenaga agar ayam segera berkokok. Tidak begitu lama mereka menunggu, ayam pun seketika berkokok. Mereka pun mengetuk-ngetuk ulekkan sekuat tenaga agar ayam segera berkokok. Tidak begitu lama mereka menunggu, ayam pun seketika berkokok. Mendengar suara kokokan ayam pun, para jin pun ketakutan dan meninggalkan area proyek. Sang kuryang pun murka karena merasa dicurangi oleh Dayang Sumbi. Dayang Sumbi, kau curang. Mulai hari ini, kukutuk kau akan menjadi janda seumur hidupmu. Karena sang kuryang sangat marah, ia pun menentang perahu yang ia buat hingga perahu itu pun tengkurap. Lama dan lama kemudian, perahu itu berubah menjadi gunung, dan gunung itu dijuluki Gunung Tangkuban Perahu, yang berarti perahu yang tertelungkup. Karena takut akan kemarahan sang kuryang, Dayang Sumbi terus berlari dan akhirnya menghilang di Gunung Putri. Kuryang sangat marah, ia pun menentang perahu yang ia buat hingga perahu itu pun tengkurap. Lama dan lama kemudian, perahu itu berubah menjadi gunung, dan gunung itu dijuluki Gunung Tangkuban Perahu, yang berarti perahu yang tertelungkup. Karena takut akan kemarahan sang kuryang, Dayang Sumbi terus berlari dan akhirnya menghilang di Gunung Putri. Sang kuryang yang tidak berhasil menemukan Dayang Sumbi akhirnya menghilang ke alam goib. Jadi kerja seperti itu tuh. Ya udah ngeletak video video di mana? Najis. Iya, balik ya. Jilbabnya yang licin-licin gitu kan, Jar? Iya, emang ini aja jilbab seragam keluarga aku. Makanya agak Sekian dari penampilan pagi. Lebih dan kurang minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. orang kok bisa kata orang itu ya, aku nggak tahu. Hari mau support kita. Nggak apa sih sebenarnya. Halo. Kau bengong di sini nampak lu Jara. Nggak apa? Biarin. Masuk sini Robi. Habis kita. Aduh, aku geli. No. Aku mau coba pakai ini. Apa? Oh. Hancur jilbab mati, ngabok kau. Tak tengok ada sih. Harapan kali saja. Harapan kali kan. Dia tahu cara lagi. Aigo. Mana harapanku?
Allah kok kayak gitu kali dia. ICS awal Arfan. Kau tahu orang ini sampai malam. Iya ikut lah. Kalau kamu 5. Sini jalan-jalan. Orang ini ikut weh sini weh. Nah ikut. Cepet weh. Gak nampak. Nampak. Kan gak ikut. Ginger. Kalian nggak sih yang bawa? Orang ini nggak sih yang bawa? Robi ambil sini. Coba kalau perang. Nah. Orang ini. Hai. Nah, kembali nggak sih? Princess. Iya. Jangan 0,5 langsung. Bandung. Udah flash ya. Lagi. Pakai flash lah. Nanti foto kita aja ya. Maksudnya kita sekelompok. Udah. Paling lucu mata hitam. Itu IG ya Gar? Itu IG? WA. Jangan Oh, napas semua. WA, kamera biasa. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Nggak pakai flash? Mau pakai flash? Dipecah bodoh. Dari lobby aja di. Pakai flash, Gar. Kalau flash nggak nyampe gitu. Iya, buram. Raja, ikut Raja. Oh, ala Robi. Robi Siraja belum baru Robi. Jajan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tremor dia memegangnya. Kami sebagai pelayan. Enggak, Mas. Ulangin. Ulang ini. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Tunggul Alambat. Itu punya kita. Rakyatnya dibina dengan makmur Itu punya kita. hingga pada suatu saat kerajaan tersebut diserang oleh kerajaan lain yang membuat raja membutuhkan panglima. Kita akan diserang oleh kerajaan lain. Apalagi kita kurang panglima perang. Bagaimana ini? Maaf Baginda, bagaimana jika kita mencari panglima perang dari desa-desa di setiap sudut istana? Boleh juga idemu kebuju. Baiklah, kuperintahkan kau untuk mencari panglima perang yang dapat menyelamatkan kerajaan kita. Kebuijo pun bergegas untuk mencari panglima perang baru. Suara Himawan Di tapi lain yang sisi, seorang pria sedang bersantai di lapangan rumput yang membuat seorang Brahmana tertuju padanya. Siapakah namamu wahai pemuda? Namaku kenapa? Lalu? Maaf karena membuatmu bingung. Aku seorang Brahmana. Masya Allah. Kau akan menjadi seorang panglima yang kuat dan akan menguasai kerajaan. Oleh karena itu, aku menyarankanmu untuk pergi ke kerajaan dan menjumpai raja untuk menjadi yang akan datang. Ketika kau sampai ke kerajaan, kau harus bertemu dengan Kubu Ijo. Akan kau ke Baginda Raja. Jarak kita berdua jarak. Orang itu udah berempat. Nggak tahu.
Istriku, aku mendapat tugas dari kerajaan untuk ikut berperang. Aku akan pergi besok dan ketika perang selesai aku akan kembali pulang ke rumah. Berat aku melepasmu. Aku takut kehilanganmu suamiku. Jika waktu kembali, bagaimana dengan anakmu? Iya, Tenang, ayah pasti kembali. Dengan sangat terpaksa, Ken dan percaya harus menyetujui Kenaro. Keesokan harinya, Kenaro pergi ke kerajaan. Dia bertemu dengan Kebo Ijo, dan benar saja, Kebo Ijo membawanya ke Baginda Raja Tunggul Agung. Baginda, saya telah menemukan orang yang pantas. Benarkah? Siapa itu? Perkenalkan, nama hamba Ken Arok Baginda. Saya akan mempertaruhkan nyawa hamba untuk Baginda. Aku memang sedang membutuhkan panglima hebat dan kau tidak perlu khawatir, Ken Arok. Kebo Ijo adalah orang kepercayaanku. Aku sangat percaya dengan pilihannya. Maka kau akan diterima menjadi penghulu kerajaanku. Terima kasih Paduka. Hamba berjanji akan membawa kerajaan dengan kemenangan. Setelah perkenalan yang panjang, Tunggul Amatung memperkenalkan semua anggota di kerajaan. Dan kini, dia memanggil istrinya. Ken Dedes, istriku, kemarilah. Iya Kanda, tunggu sebentar. Duduklah di sampingku, Adinda. Ken Arok terpesona dengan kecantikan Ken Dedes, istri Tunggul Amatung yang terkenal dengan kecantikannya yang luar biasa. Dan tanpa sadar, dia sudah jatuh cinta pada pandangan pertama kepadanya. Kemudian, Ken Arok berbisik kepada Kebo Ijo. Betapa cantiknya wanita itu. Memang, tapi kau harus ingat Ken Arok, dia adalah istri Paduka. Jadi jangan menampilkannya seperti itu. Baiklah. Ken Arok, perkenalkanlah, ini istriku, Ken Dedes. Adinda, perkenalkanlah, ini panglima kerajaan kita yang baru, Ken Arok. Ken Arok dan Ken Dedes pun bertatakan dan saling memberi salam. Keduanya merasa saling tertarik satu sama lain. Namun mereka harus memendam perasaan. Sama lo jarak aku dari tadi udah kayak gitu-gitu kok tega lagi. Apa ya kan? Gak ada yang nonton kok. Sampai di istana, Raja sangat senang dalam berdatangan. Raja menyambut pulang istana Ken Dedes. Selamat Ken Arok, kau memang sangat hebat. Aku bangga padamu. Suatu kebanggaan bagi hamba yang mulia. Apa hadiah yang kau inginkan? Jika diberi kesempatan, saya ingin tinggal di istana yang mulia. Tidak masalah, kau bisa tinggal di istana sebagai prajuritku. Terima kasih yang mulia. Ketika Ken Arok berdiri di istana, dia mendengar suara tangisan seorang wanita di taman kerajaan. Kemudian dia pun menghampiri. Ternyata itu adalah suara Ken Dedes. Mengapa kau menangis, wahai Adinda? Ken Arok, aku sedang sedih mengingat semua masa lalu yang kejam. Kau bisa berbagi cerita denganku, Ken Dedes. Aku merindukan orang tuaku, Ken Arok. Sebenarnya aku diculik ke sini oleh Tunggul Amatung untuk dijadikannya istri. Sebenarnya aku pun tidak pernah mencintainya. Tapi kelahiran Anusapati anakku lah yang membuatku terus terikat dengannya. Ken Arok terkejut dan marah mendengar cerita Ken Dedes. Ternyata wanita pujaannya tidak pernah mencintai suaminya. Ini merupakan kesempatan baginya untuk merebut Ken Dedes dari Tunggul Amatung. Ken Dedes, aku akan melepaskanmu darinya. Apakah kau bersedia bersamaku selamanya? Iya Ken Arok, sebenarnya aku sudah jatuh cinta padamu sejak kita pertama kali bertemu. Kau udah punya Aku suami begitu, dong. Adinda. Aku akan mencari cara untuk melepaskanmu darinya. Dan kita akan hidup lagi. Namun, dia lupa bahwa jauh di sebelah kanan sang istri Ken Umang dan adanya Wijaya selalu menunggunya pulang. Perang sudah berlalu, Tinggal baju tapi crop dia. kenapa ayahmu tidak pulang Baju lagi? cropnya. Aku sangat khawatir. Udah Sepertinya banyak. ayah sudah melupakan kita, ibu. Tidak, anakku. Dia kan sudah berjanji akan pulang setelah berperang. Pasti ada sesuatu yang terjadi dengannya. Kita harus ke istana besok. Baiklah, ibu. Keesokan harinya, Ken Arok pergi untuk menemui seorang ahli keris terkenal di Tembakau bernama Ugeng. Ki, aku hendak memesan kesakti darimu. Buatkanlah aku keris paling sakti yang pernah dibuat. Akan kubayar berapapun harganya. Baiklah anak muda, akan kubuatkan engkau keris paling sakti di jagat raya ini. Namun,
Mungkin waktunya agak lama, 5-6 bulan, baru kamu bisa mengambilnya. Tak masalah Ki, yang terpenting kerisnya sakti. Baiklah, kalau begitu aku pamit. Baiklah, silakan. 3 bulan berlalu, Ken Arok tidak bisa bersabar lagi. Dia pun pergi kembali mendatangi Mpu Gandri. Aku harus menunggu 3 bulan lagi untuk menghabis Tunggul Ametung? Oh tidak, itu terlalu lama. Sekarang aku sudah tidak tahan lagi melihat Ken Dedes. Ya, tidak, aku harus menemui Mpu Gandri sekarang juga. Ki, bagaimana keris pesananku? Sabarlah wahai anak muda. Sudah kubilang, aku butuh waktu 6 bulan untuk membuat keris ini. Jadi, kamu bisa datang kemari 3 bulan lagi. Tidak Ki, itu terlalu lama. Aku tidak mau menunggu lebih lama lagi. Aku ingin mengambilnya sekarang. Tapi anak muda, keris ini belum sempurna. Aku sudah tidak peduli. Sempurna atau tidak, aku ingin keris itu sekarang juga untuk menghabisi Tunggul Ametung. Apa? Anda ingin menghabisi Tunggul Ametung dengan keris ini? Tidak anak muda, tidak akan kuberikan keris ini padamu. Apa urusan Ki? Cepat berikan keris itu. Tidak, tidak Ken Arok, tidak. Ken Arok dan Mpu Gandri berkelahi. Lalu keris itu direbut oleh Ken Arok serta ditusuk oleh Mpu Gandri. Dan di ujung ajalnya, Mpu Gandri sempat menyumpahkan kutukan kepada keris itu. Orang ditipu cung kue Ken Arok. Istiku sisuk-isuk akan mati nih kue. Taruh pintu keturunanmu. Kirmoiku. Lalu Mpu Gandri pun meninggal. Dan Ken Arok pun meninggalkan jasadnya yang sudah terbujur kampus. Tibanya di istana, Ken Arok bertemu dengan Kebo Ijo. Kebo Ijo yang melihat sesuatu di belakang Ken Arok. Datanglah ke rumahnya besok dan racuni mereka. Apa? Tahan dulu. Itu jangan sampai Ken Arok mengetahui ini. Baik, Noro. Keesokan harinya, mereka pun datang ke rumah Ken Umanggato Jaya untuk melancarkan aksinya. Terima hadiah dari kerajaan ini. Terima kasih. Lalu, di mana Ken Arok? Dia sedang di jalan, maka Tuhan izin terlebih dahulu. Ini hadiah karena Ken Arok sudah berjasa kepada kerajaan. Yang mana siapa Ken Arok? Simawan. Yang dan kemudian meninggal. Klien Ken Dedes pun melaporkan kejadian ini kepada Ken Dedes. Ken Arok sekarang tidak akan ada yang mengganggu kita lagi. Keesokan harinya, Ken Arok akan melancarkan aksinya untuk membunuh Tunggul Ametung. Ken Arok, kemarin aku memberi penghargaan kepada prajurit yang itu berperang. Sayangnya kamu tidak mendampingiku kemarin, padahal penghargaan ini juga berkat bantuanmu. Tidak perlu berlebihan Paduka. Hamba sangat senang apabila hamba membantu Paduka. Paduka, itu ada serangga besar di punggungmu. Oh ya, tolong Ken Arok, tolong singkirkan binatang ini. Ketika Tunggul Ametung membalikkan badannya, dan Ken Arok mengeluarkan kerisnya. Pada saat yang bersamaan, Tunggul Ametung membalikkan badannya, lalu secara spontan Ken Arok menusuk Tunggul Ametung dengan kejam. Hingga dia meninggal di tempat itu. Dan tak lama kemudian, Ken Dedes pun datang. Ken Arok, apa yang kau lakukan pada suamiku? Dengarlah, Ken Dedes. Aku melakukan ini untukmu. Demi kamu, aku tahu kau tidak nyaman dengannya. Kau hanya menggunakan topengmu di depan umum. Kau sebenarnya tersiksa. Kau selalu menangis setiap malam. Aku tahu itu. Tapi aku tidak berniat untuk membunuhnya, Ken Arok. Tidak penting. Yang terpenting, aku sudah memerdekakanmu dari laki-laki keji dan busuk ini. Tolong jaga rahasia ini, Ken Dedes. Ken Dedes pun masih belum menjawab karena tangisannya yang mendalam terus berlalu. Tunggul Ametung pun dimakamkan. Tak lama, Ken Arok memanggil para prajurit di istana untuk mencari siapa pembunuh Tunggul Ametung. Dia kemudian teringat dengan kesakti yang digenjot oleh Kebo Ijo dan menuduhnya membunuh Tunggul Ametung. Jadi kau membunuh Paduka? Bukan aku Ken Arok, sumpah bukan aku. Kamu tahu ini? Ini keris milikmu kan? Mereka, para klien tahu kalau ini keris milikmu. Wahai klien dan semuanya, saya ingin mengatakan bahwa keris itu Kebo Ijo pun meninggal sebelum mengatakan bahwa keris itu sebenarnya milik Ken Arok. Setelah beberapa minggu sejak kematian Tunggul Ametung, Ken Dedes sudah dapat menerimanya. Ken Dedes dan Ken Arok semakin dekat.
Candidates. Tanya Gila. Sudah lama aku mengenal Presiden ini. Dia mencintaimu. Maukah kau menjadi istriku? Ya, saya bersedia Kakanda. Shock berat. Memutuskan untuk dan Arab pun akan menaik tahta menggantikan Tunggul Agung. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Tumapel memisahkan diri dari kerajaan Kediri dan membangun kerajaan baru bernama Singasari. Pernikahan itu pun dianugerahi seorang anak bernama Isa. Dedes dan Ken Aro sangat bahagia mendapat anak mereka. Ken Aro pun lebih sering bermain dengan Maisa. Hal ini membuat Anu sangat kecewa. Ibunda, mengapa ayahanda seperti pada aku? Benar apa yang orang katakan bahwa aku ini bukan anak kandung ayahanda? Benar nak, ayah kandungmu meninggal ketika kamu masih kecil. Ibu sengaja tidak beradaptasi karena ibu pikir itu lebih baik. Jadi ternyata apa yang dikatakan mereka itu benar. Pada saya Ya, kau itu di sebelah kamu gitu pada aku. Ayah kenapa pada saat itu meninggal? Ayah kandung oleh seseorang nak. Katakan padaku, Bu. Siapa pembunuhnya? Baiklah, mungkin sudah waktunya kamu tahu nak. Orang yang membunuh ayahmu adalah Ken Aro. Benarkah Bunda? Aku tak percaya dengan semua ini. Itu siapa? Benarnya, maafkan Bunda. Kepara Ken Aro harus mati. Tapi aku tak mau membunuhnya dengan istana sendiri. Ya, aku tahu siapa yang bisa aku makan. Anu Sapati pun memanggil Ki pengalasnya. Ada Pangeran Panisa ya. Kau mau ini? Apakah ini untuk hamba, Pangeran? Tentu saja. Tapi kau harus melakukan sesuatu. Pangeran Tiara. Bunuh Ken Aro untukku. Ya, Tiara. Baiklah, Pangeran. Hamba kepatuhan. Malam pun tiba. Ki Pangalasan pun melancarkan aksinya. Dia membunuh Ken Aro. Dan setelah pembunuhan itu, dia menemui Anu Sapati di sebuah gudang seperti rencana. Bagaimana? Berhasil? Iya, Pangeran. Bagus sekali, Ki. Ini untukmu. Terima kasih, Pangeran. Selain Sisi, astaga Kakanda, siapa yang telah membuat kau seperti ini? Dedes, Satu lagi. maafkan Udah aku. mau pulang kan? Ini semua karena aku terlalu menyayangimu dan berusaha memilikimu. Aku mohon kau harus tetap hidup. Aku pun sangat mencintaimu. Ini semua karma. Dedes, aku mohon jalani hidup lebih baik. Ken Aro pun meninggal. Ken Dedes sangat terpukul atas meninggalnya Ken Aro. Dan dia tidak pernah meninggalkan setelah itu. Anu Sapati, anak dari Ken Dedes dan Tunggul Agung pun telah diangkat menjadi Raja Singasari yang baru. Namun, tak lama dari itu terjadi perebutan tahta dan Maisa antara anak dan perebutan tahta itu membuat pertumpahan darah. 7 keturunan berturut-turut sehingga semua keturunan tidak bisa dan kutukan itu menjadi. Ya Allah. Kasihan. Maaf ya, refleks. Iya, aku juga kesal sebenarnya kali. Satu lagi we. Orang lu udah belum. Satu lagi we. Apa? Ambil aku nggak? Sudah aku minum. Minum lah. Omanya kita Nggak bisa di. dari setan yang ngeri. Nanti adiknya di badan dulu. Dua kali loh Kak Robi. Dua kali loh Kak Robi. Ini yang ini. Ini loh ikan cupang. Sini loh Kak tengah kayak gitu. Kayak terpisah jarak dan waktu orangnya.
Jangan nyala buku. Udah kayak kangen buku. Itu kan balik itu. Sebagainya aja. Weh Raja. Ayo. Weh Raja. Iya betul kita. Raja semua. Mau jadi pelayan kan berapa ya? Terima kasih ya. Mubaptis kau atas nama Tuhan. Saya Dian Rahman sebagai ayah bawang. Saya Muhammad Jaki Afandi sebagai penghulu. Saya Muhammad Anas Rashid Arab sebagai pangeran. Saya Muhammad Anfal Absi sebagai pengawal. Si Hanif berotot ya. Si Hanif berotot ya. Siapa? Oh ya Allah. Dia nikah 3 kali kan Banyak kali dia nikahnya. Gila-gila si Rian ini. Dia jadi wali nikah. Pada zaman dahulu, di sebuah desa yang bernama Desa Bumbu, tinggallah sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera. Keluarga tersebut adalah ayah bawang, ibu bawang daun, dan bawang Putri ada di si kelompok ini kan? Kau nggak sama Putri dia malas, nggak suka. Kamu tuh nggak sama dia? Ini kayak mana? Ayah bawang pun pergi ke pasar untuk berjualan di toko besarnya. Ya Allah. Bawang putih pun pergi ke sungai untuk menyuci. Saya. Hai. Dan bawang merah Malas, yang nggak mau, malas. tersenyum dengan jahat. Ini saatnya kita menjalankan sanksi. Ya, benar. Hai Starboy. Aku nggak Najra. Ini udah. Sini kujem kau lagi nih ha. Nana apa Korea nanti? Nggak apa-apa lah nih ha. Kurang jam apa lagi ha? Tiara. Mana? Tapi Tiara ini udah. Aus jijik. Aduh capek. Kenapa nggak lalu? Ibu bawang daun mau makan nasi kuning itu. Wah, udah 45 menit loh. 1 jam lah ini udah.
Nggak apa-apa 1 jam YouTube Nela kok. Hai Anas. Anas jadi apa? Anas jadi apa? Mana Anas? Akhirnya mati, kita lagi suamiku akan minta aku dan hartanya akan menjadi Pada saat itu juga ibu bawang daun tewas di tempat. Berapa lama bawang putih dan ayahnya Malam. pulang Lagi. Mereka terkejut melihat ibunya yang tergeletak di lantai. Lagi. Betul lah. Syok. bangun, Bu! Bangun! Aku syok. Sini banyak kali bininya. Emang banyak bini Irian. 3 kali nikah kan. Emang Rian nikah berapa kali lah dia? Setelah ibu bawang daun meninggal, ayah bawang pun menikahi ibu bawang merah. Nikah lagi. Itu siapa tuh kayak kakek? Jahat. Jangan jadi kayak Putri jadi pengaruh dong. Apa sih dia tahu? Pangeran kok udah beda. Ini kayak guru si Robi kemarin ya. Beda, ini istilah Habib kemarin kayak bilang. Manis Alvan. Lucu. Nikah lagi weh. Ror. Alah, siapa itu? Siapa ceweknya? Lagi ada nikahan. Saya nikahkan Bapak Bawang Daun dengan Ibu Bawang Merah. Dengan mas kawin seperangkat pemuda dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ibu Bawang Merah dengan mas kawin seperangkat pemuda dibayar tunai. Terima kasih. Sama Ais dia nikah. Cak Lembel. Beberapa hari kemudian. Ini yang kedua kali kan nikahnya. Nanti ada satu lagi kan? Satu-satu dong kayak bawang putih. Jangan diam aja. Sebentar ya, buat jutek dulu ya. Ya Allah. Ror. Ketawa dia. Ayah. Bawang putih dan bawang merah pun pergi ke sungai. Lalu ayah bawang dan mati di tempat. Mati dan tidak. Lah nggak kesini.